Halo sahabat kita, berjumpa lagi bersama saya Adi Wardana. Inilah Teh Tarik, celotehan kita yang menarik. Di mana saya akan mengajak para sahabat kita untuk berbincang-bincang bersama narasumber yang inspiratif, menginspirasi, atau membicarakan tentang masalah-masalah yang lagi hangat di masyarakat. Dan inilah Teh Tarik disponsori oleh Kipod, Kita Podcast. Oke, pada saat yang berbahagia ini, kesempatan yang berbahagia ini, kita sudah kedatangan tamu, narasumber yang inspiratif, di mana dulu dan sekarang itu sangat jauh berbeda. Ketika dia datang juga hampir, siapa nih? Oh, ternyata ini adalah alumni ya, salah satu alumni dari Sekolah Bali Kita angkatan kedua. Siapa dia? Inilah anak Gung Gede Adiandra Dananjaya. Oke, gimana Gung? Om Swastiastu Gung? Om Swastiastu ya. Ya, bagaimana nih kabarnya untuk hari ini? Astungkara baik ya. Baik ya, oke. Beda sekali ya penampilannya Gung Adiandra dulu dan sekarang. Dulu itu dikenal dengan nama apa Gung di sekolah Gung? Dulu kalau nggak salah Gung dia beracuk. Beracuk ya. Sekarang Gung D-nya udah nggak beracuk lagi ya. Untuk teman-temannya Gung D, seangkat Gung D, lihat nih penampilannya di slideshow ini keren kan, jauh dari kata beracuk ya. Nggak tahu kenapa dulu kok bisa dikatakan beracuk ya Gung D. Mungkin sering bikin masalah dulu ya. Oke ya, beracuk. Tapi sekarang bikin masalah juga. Sama. Jadi masih bikin masalah ya, tapi jangan sampai bermasalah dengan hukum ya, Gung D ya. Kalau nggak salah sekarang Gung D udah kelas 11 ya? 11 ya, kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA ya, di mana Gung D sekolahnya? Di Dosman atau SMA 1 Gianyar. SMA 1 Gianyar ya. Itu adalah salah satu sekolah favorit ya di daerah Gianyar ya. Angkatannya Gung D berarti sama siapa aja ya? Sama Cindia. Sama Cindia. Nakita ya. Diva Dita. Gus D Baba itu. Gus D Baba ya. Sebagia juga. Aris di sana juga belum ya. Aris Subagio siapa lagi? 11 man ya. Siapa lagi ya? Katanya kan berdikit ya, 16 orang kalau nggak salah waktu itu. 23 enggak? 23 ya? 23 ya, pernah jadi wali waktu itu di kelas 4. Kelas 3 ya. 3. Itu lah pokoknya ya. Kalau nggak salah ini ada fotonya, coba dilihat. Nah, ini ada fotonya Gung D Adiandra yang di sebelah sini nih. Yang mana Gung D nih? Yang ini. Yang itu ya. Yang itu Gung D ya. Ya. Kalau di sini kelihatan beracuknya ya. Di sini masih sangat udah mulai beda. Oh, di sini sama Bunda siapa nih waktu itu ya? Ini Bunda Saras, ini Bunda Tini. Oh, Bunda Saras sama Bunda Tini. Oh, ini ada Bintang ya, tapi udah ganti nama ya. Udah. Siapa namanya sekarang ya? Andika kalau nggak salah ya. Andika Kangen Band, bukan kan? Bukan. Terus ada Gus D Dimas. Mana? Oh, ini Gus D Dimas. Gus D Dimas. Terus ada Gus D Baba. Terus Gung D ada Aris. Subagio nih kalau nggak salah. Arya juga ya? Ini Arya ya? Arya. Subagio nggak ada. Subagio nggak ada dia. Ini Diva, Dita, Intan, Nakita. Ini Cindia sama Putri. Oh. Melani namanya dia. Iya, Melani. Sekarang sama siapa aja? Yang sekelas atau satu sekolah? Satu sekolah sama Gung D. Satu kelas itu nggak ada ya, karena teman-teman yang lain pada IPA semua. Gung D apa? IPS. Bagus, IPS bersatu. IPS bersatu. Terus kenapa nggak nyari IPA? Karena mikir ya sih, karena kan ya bisa dibilang nggak suka belajar lah gitu, nggak suka belajar. Terus pas SMP lebih besar nilai IPS daripada nilai IPA. SMP. Terus jadi kayak lebih tertarik pada sejarah sih daripada fisika tuh. Lebih suka sejarah, baca-baca itu daripada ngitung rumus tuh nggak bisa. Kalau di SD dulu hobinya apa? Apa ya? Belajar enggak? Matematika kurang sekali itu. Tapi untungnya waktu SD lebih aktif di kesenian sih, kayak gambar, terus drum band tuh lumayan. Berarti ada foto drum band sini ya? Coba dicek. Ada kalau nggak salah ya. Drum band. Nah, ini foto drum band. Ini waktu kelas 2 nih kalau nggak salah. Ini kelas 2 ambil apa nih? Jangan ambil komputer ya. Nanti penjara loh. Kalau nggak salah nih Belira nama alatnya. Iya, ini Belira. Belira masih ya. Ingat nggak di mana nih? Ayah masih ingat nggak di mana?
kalau nggak salah nih waktu ulang tahun Gianyar ya kalau nggak Ya, salah. Habis itu kapan ulang tahun Kang Yanyar? Tanggal berapa? tanggal 19 April lah. Ya, yang baru ya, Baru-baru ini. Nah, kalau nggak salah tuh jalan dari Balai Budaya sampai di Gor atraksi lagi sekali gitu kalau nggak salah. Iya, betul. Bener ya? Ya, itu masih kelas Kelas 2. Kelas 2 kalau nggak salah. Udah ada bibit-bibit bibit-bibit seninya lah seni. untuk si Gongde. Cuma memang di materi Kurang. Di mata pelajaran saya akui emang kurang. Apalagi ya. hitung menghitung tuh nggak bisa. tapi kan harus seorang anak itu mempunyai karakter atau kelebihan masing, Iya, yang beda-beda. masing-masing. Dia sekarang buktinya Gongde udah berkecimpung di dunia Musik untungnya. musik. Dulu padahal ikut juga loh. Ya, ikut ekstra. Ekstra musik nggak, tapi di kelas kan ada namping gitar tuh. Iya. Nah, sering lah teman-teman tuh dia ikut, yang bisa main gitar tuh mereka main bareng nyanyi-nyanyi nggak jelas Ya, gitu. betul. Nyanyi nggak jelas pertamanya. Nggak jelas. Tapi akhirnya- waktu SD itu sama sekali nggak terlintas buat musik, sama sekali kayak hafal kunci aja nggak SD. Oh, iya benar. Itu SMP waktu corona awal-awal, sebelum corona lah. Kelas 2019, 2020 ya? 19 pertengahan 19 tuh. Sempat kena musibah, ada kakinya sempat patah gitu kan. Kaki patah. Ya, gara-gara Karena- main futsal, olahraga dulu. Itu futsal main kaki apa main bola sebenarnya? Kok bisa kaki patah? Kena, ya kan rada-rada keras mainnya itu. Pas kena, nah 3 bulan tuh kan di rumah tuh. Ya. Bosan kan ngapain? Beli gitar. Beli Nah, gitar. sana kayak kan ada anggapan dulu cowok yang bisa main gitar tuh dipandang lebih keren gitu lah. Iya. Cuma yang bisa main semakin gitar tertantang ya. lebih keren ya? Lebih keren Oke, katanya kayak oke. gitu. Itu udah belajar. Kerennya nggak dapat, malah info di gitar tuh semakin dalam tak pelajarin. Kerennya nggak dapat. Kerennya nggak dapat, tetap segini-segini. Kerennya nggak dapat ya? Ya kalau keren dong nggak kan nggak bisa Ya, dipandang ya, sendiri ya, ya, harus betul, orang betul. lain yang Relatif lah. pandang. Nah, relatif. Itu udah semakin dalam. Kok kayaknya untuk di akustik tuh cuma segini aja loh gitu ya. Apa namanya? Ilmunya itu udah segini. Kemampuannya, Udah mentok lah. Iya. Sebulan megang akustik, habis itu beli lagi yang elektrik. Nah, yang di foto ini itu gitar elektrik pertama dan sampai sekarang masih sering tak pakai sih. Itu Betul. karena lumayan enak sih pakainya. Jadi awal karena si corona Corona. menekuni gitar. gitar. Terus ada pandangan bahwa cowok main gitar tuh itu keren. Udah main beberapa kali nggak keren-keren. Tapi serius, ini udah keren banget. Iya. Beda dari dulu Gongde waktu masih kecil SD di sini sama sekarang tuh sangat beda, jauh sekali beda. Ya, bandingkan ya. Ini foto di mana ya Gongde? Ini waktu manggung pertama. Ini yang pertama nih. Orang nikahan. Nggak, di rumah tuh kalau nggak salah ada ulang tahun yayasan kan. Ini satu band saudara semua. Yang main bass saudara, drummer ini saudara. Ini di SMA ya? Apa SMP? Ini SMP kelas 9. Kelas 9, berarti kelas tuh 3 ya? Kelas 3 baru pertama kali main. Oh, baru pertama main udah. Weh, ini kuncinya bagus. Kalau kita kalau di Bali masih Kunci bilang palang. kunci ya, kunci ya. Kunci. Inggris gitu ya. Kunci L, Kunci gembok. Tapi kalau di Indonesia kan namanya chord. chord. Ya, jadi siapa tahu nanti yang nonton channel kita orang luar apa kunci. Apa kunci? Nggak ngerti mereka. Jadi itu chord. Udah mau ke Inggris ya. Udah, Chord, udah. ya. Udah main chordnya bagus. Terus ini Ini baru-baru waktu ya baru-baru ini. Festival? Januari ulang tahun sekolah. Ulang tahun sekolah. Ya. Di Bukan di Dosman, kan teman-temannya band itu kan 3 orang tuh dari, anggotanya 4 orang. Jadi Gongde sekarang udah membentuk band. Udah punya band. Bandnya apa nama bandnya? Nama bandnya The Centerpiece ya, bisa The bisa Centerpiece. dicek IG-nya. Bisa cek di IG-nya. Bisa Follow cek, IG-nya deh. The follow. Center IG. Sini. Apa namanya tadi? Centerpiece. The Centerpiece. Centerpiece. Apa tuh artis The Centerpiece? Centerpiece tuh Center itu bukan tengah, yang ini bukan kan? yang Oh, bukan iya, center iya, tuh. yang tengah. Tengah, Iya. terus piece tuh namanya netral lah ginian tuh. Fisikan bukan? Bukan. Oh, karena fisikan ya. Centerpiece itu kan tengah-tengah netral. Oh, di tengah dan netral. Tengah dan netral gitu. Oh. Soalnya waktu itu bingung juga sih mau pakai nama apa kan gitu. Yang penting kan nggak bencong kan? Nggak nggak bencong, nggak Ya, bencong. jangan band dan cong, yang bencong Ya yang nggak, beda. untungnya nggak. Terus akhirnya semakin ke dalam ada dulu namanya, terus ngulik lah apa sih arti Centerpiece ini, akhirnya dapat.
ternyata bagus juga artinya gitu loh. Ya, jadi tengah-tengah ya. Karena tengah-tengah. Sebagai pemuda kita tidak boleh jalur kiri, jalur kanan, harus boleh netral. Netral ya. Ya. Jadi apa dibilang harus tetap pada Pendirian. Itu bagus. Dan bukan untuk Gung Gundi dong. Ya. Terus teman-temannya nih dari mana aja Gung Gundi? Teman-teman Teman kan bandnya Gung Gundi nih. 3 orang tuh dari Blasman ya, dari SMA 1 Belah Batu. Gung Gundi sendiri dari SMA 1 Gianyar. Jadi waktu itu SMA 1 Belah Batu ini bikin acara ulang tahun sekolahnya. Terus band Gung Gundi itu ngajuin lah kayak apa namanya? Proposal. Bukan, kayak ngajuin gini tuh buat main. Terus disetujui. Nah, jadilah foto ini main di sana. Gitu. Di mana nih tempat lokasinya nih? Di parkirannya. Di parkiran di lapangan. Nggak masuk ke dalam Blasman itu. Gung Gundi namanya nggak tahu sih ada parkiran kayak gitu di Blasman. Gara-gara main itu baru tahu. Ada ya? Ada. Nanti ya masuk sana ada. Biar tahu juga. Biar tahu juga. Oh di sana mainnya manggung. Baru-baru ini nih ya? Iya, Januari ini. Januari ini ya. Ini foto pertama pas main 2000 berapa ya? 21 kalau nggak salah. 2021 atau 2020 tuh. Terus ini yang baru-baru ini yang terakhir, main terakhir. Nah, pengalaman Gung Gundi nih selama tampil, selama performan di depan umum itu panggung yang paling besar kapan nih? Yang paling besar atau yang paling ramai ya? Iya, yang paling besar dulu. Terus yang paling rame. Yang paling besar Event besar lah maksudnya. Event besar. Sebenarnya dulu tuh sempat jadi edisional lah. Tapi ya, kayaknya kalau edisional tuh jelek sih rasanya, kayak bentuk band. Kenapa di sana tuh jelek? Karena kayak jadi panggilan gitu lah. Ya kalau ada perlu dipanggil. Kayak gelas di lemari ya? Ya, kalau perlu baru. Ya, benar tuh. Ya, jadi kayak ya. kayak bentuk band. Terus yang teramai itu ini waktu manggung nih. Yang di Blasman, karena kayak band-band yang lain tuh kalau nggak salah hari-harinya kan ya pop kayak punk gitu, ngepunk semua. Nah, berhubung vokalisnya bandnya Centerpiece itu cewek. Cewek vokalisnya, makanya alternatif pop sih jadinya alirannya. Kayak bawain waktu itu Dewa, terus apa ya? Dewa, Viera, itu kan Viera emang kiblatnya vokalis cewek tuh. Terus sama lagu yang lagi ngetren sekarang tuh Serana. For Revenge. Terus nah semua tuh pada nyanyi lah. Kan jadi kayak di sini tuh merasa tergetar itu. Udah. Habis itu apalagi pas kangennya Dewa 19. Kayak ada salah satu orang yang tak notice tuh, dia tuh kayak bikin catatan di HP-nya tuh. Kan kayak terang gitu. Ngangkat gitu. Terus isi tulisannya tuh kapan kamu balik sama aku lagi ya? Iya. Itu buat siapa tuh? Nggak tahu. Penonton di gini tuh dia balikin gini layar HP-nya itu. Kapan kamu balik sama aku lagi? Mungkin balik badan mungkin tak? Mungkin. Mungkin. Terputar balik nggak tahu. Iya benar. Tapi itu yang paling yang paling bikin kagum sih, yang terasa gini energinya. Soalnya waktu itu mikir dah, cewek-cewek nih kalau nonton pasti di belakang, kalau band-band yang lain kan punk kan pada mosing lah gini ya. Terus bawain Dewa gitu kan, pada cewek-cowok kan bisa nggalau bareng, atau yang habis putus kan. Iya, benar. Cewek-cewek pada enjoy lah. Cowok dan cewek itu manusia. Sama-sama bisa nggalau. Iya benar. Betul. Langsung pas main pertama itu rada gagal sih di lagu pertama karena nervous. Bukan. Masalah di audio sih, di gitarnya itu mendam lah suaranya, karena mungkin di yang megang kendali itu soundman-nya mungkin ngantuk atau gimana kan nggak tahu. Bisa lagu kedua tuh baru meriah. Berapa ambil lagu? Satu album? Nggak, album ya. Satu album. 4 lagu ya untuk waktu itu. Dan kayak waktu itu tuh merasakan banyak kali nervous dah 4 lagu nih. Ternyata enggak kayak gimana ya, malah rasanya gimana Gung Gundi? Ayah belum pernah manggung nih, dulu pernah yang ngajarin Gung Gundi untuk main gitar. Ternyata udah disalip ya sekarang ya teman-teman ya. Rasa tuh sebenarnya relatif ya, karena kalau penonton itu enjoy sama yang kita bawain, kayak auranya itu mantul lah. Kita ngeluarin rasa ke penonton. Kalau penonton tuh nerima, mantul lah rasanya itu ke kita lagi balik rasanya itu. Jadi
dia enjoy sama musik kita juga. enjoy sama mereka gitu. Jadi kayak suka lah, seneng gitu. Nervous tuh pasti ada, tapi gara-gara dari SD di sini kan udah sering tuh kalau perpisahan tuh tampil pentas-pentas gitu. Iya. Kayak apa namanya? Sharing time tuh ya kalau Ya, ada sharing time, ada perpisahan. Nah, itu kan udah sering juga main peran lah namanya. Ya, pentas lah. Pentas istilahnya. itu kan tempat banyak orang juga. Jadi kayak nggak begitu gugup sih. Karena dulu dari beli kita udah didik untuk mentalnya biar bagus. Mentalnya biar bagus. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau mentalnya bagus, mana Gung deh? Sekolah di sini. Pastinya sekolah di Bali kita ya. Nanti ditunggu sama Ayadi dan Ayah yang lainnya. Ya itu sebelum lanjut Gung deh, kan kita teh tarik nih. Ya. Pasti ada tehnya dong. Kita minum dulu. Oh, ya. Yuk, rasain tehnya di Bali kita. Coba ya. Sahabat kita, ngeteh dulu. Teh dulu. Nah, ngomong-ngomong nih masalah kita di luar jalur sedikit nih. Kan karena minum teh juga. Masih ingat makanan favorit Gung di sekolah? Makanan favorit dulu tiap hari apa ya? Jumat ya kalau nggak salah tuh bikin nasi goreng, itu enak kali. Itu nambah ya? Nama kadang. I love Terus it. ada soto dulu, enak kali itu. Itu enak ya? Itu yang paling enak ya? Itu yang paling enak. Jadi ada sotonya, ada nasi gorengnya. Ini ngomong-ngomong teh juga bikin nostalgia nih. Dulu istirahat kedua minumnya teh gini percis rasanya sama. Persis ya? Percis. Soalnya yang buat masih sama. sama ya. Makanya rasanya masih Agak sama. nostalgia dikit. Udah kapan ya terakhir Kapan ya? terakhir tuh kelas Sekarang 6? berarti 5 tahun yang lalu. 5 ya? tahun yang lalu, lama sekali sih. Lumayan lah sahabat kita ya, 5 tahun lalu Gung Di masih di sini, sekarang udah tidak Udah. lagi. Nah, hal-hal yang berkesan yang lainnya nih Gung Di, selama di Bali kita nih apa Gung Di? Dulu sempat pernah bikin kekacauan lah di sini. Akhirnya dijemur di lapangan. Ntar lu, siapa yang jemur? Kalau nggak salah dulu kan ada kelas 5 sama kelas 6 tuh kan sengit tuh dulu. Oh, Yang sepak bola geng-gengan. Oh, iya, bikin iya. bikin banner kayak gitu. Ya, Habis itu chaos lah sekali gara-gara apa? Gara-gara hal sepele itu sebenarnya ya sepak bola kalau nggak salah itu. Habis itu chaos. Dimarahin kan, dipanggil lah semua nama-nama orang itu. Nah, nama saya kan oh, lu ikut? Ikut. Oh, ikut, bagus. posisinya dulu ikut waktu chaos, tapi cepat-cepat balik ke kelas. Pura-pura belajar gitu. Biar nggak ikut dijemur. Gitu. Habis itu akhirnya kena, ikut dijemur. Tunggu dulu, yang jemur siapa? Kalau nggak salah Ayah Agus. Ayah Agus. Terus tapi yang marahin banyak tuh, tapi lupa siapa. Karena juga yang marahin. Bunda Tini juga marah. Terus Bundari siapa? mungkin enggak? Bundari marah juga itu. Ayadi kan enggak ya? Hadi. Baik Ya, lumayan. Itu yang paling berkesan sebenarnya. Berarti kelas 5, kelas 6 ya? Kelas 5, kelas 6. Kelas 5 tuh. Program yang ini nih, program yang Gung Di suka di sekolah. Yang paling suka tuh field trip tuh ya. Yang jalan-jalan. Jalan-jalan tuh kayak. Yang di mana nih? Yang di mana? Field trip yang paling gini tuh di mana ya? Waktu di Tampak Siring tuh ya. Di Gunung Kawi. Ya, Gunung Kawi. Terus yang di apa ya? Tumbuh apa ya? Yang tentang pohon tuh loh. Oh, yang di Ubud ya? Bukan di Pejeng tuh kalau nggak salah. Pohon di Pejeng. Apa namanya yang di pipa itu loh. Itu udah Veltikultur. Veltikultur tuh Nah, itu di mana tuh ya? di Ubud. Di Ubud ya? Iya, di dinasnya waktu itu kalau nggak salah sama Ayadi sama Ayah. Ya, Mayadi, Mayari itu. Facebook udah ada tuh. Facebook ada. Ada ya? Ada. Nah, lihat. Pernah. Kenang-kenangannya. Nah, itu ya yang ini ya. Kalau pramuka gimana? Pramuka dulu Yang menarik pramukanya apa? apa? Yang menarik di pramuka. Yang menarik pramuka tuh dulu waktu nyari jejak tuh ya. Dari jejak. Mencari jejak tuh lumayan sih. Berarti ini nyari jejaknya dalam acara apa nih? Kok nyari jejak? Dalam pertamanya itu kan Persami namanya. Persami. PSD. Apa namanya Persami tuh? Perkemahan Sabtu Minggu. Oh iya, Masih kan? bagus. Angkatan kedua lupa nih, Terus parah. kalau nggak salah angkatan 1 2 tuh yang pertama tuh bahan uji coba tuh. Betul. Bahan uji coba tuh. Ya, pramuka uji coba tuh. Ikut dah berapa kali ya? 2 atau 3 kali itu. Nah, di 3 kali itu dah yang paling parah tuh ngendong tas isi apa botol air tuh apa yang ada kakak-kakak dari ranting apa kaden tuh. Oh iya. Terus DKR kalau nggak salah. DKR ya itu dah. Waktu ngendong tas tuh ngoceh-ngoceh lah kakaknya tuh. Nggak habis pikir nih kakak. Masa
kalian masih kelas 6 disuruh bawa beban kayak gini, kakak aja belum pernah bawa beban segini. Kan banyak tuh yang pakai tongkat pramuka digantung tasnya di sana. Ya, Itu udah ya. kayak gitu juga caranya dulu. Itu yang paling Itu yang paling berkesan. Mandi itu nggak mandi gini, Ini gimana? cuci muka. Kenapa ada waktunya? Ada waktunya, belum habis, pasti cuci muka udah digedok. Langsung cepat-cepat keluar. Pokoknya guru yang seharian di balik kita biasa tuh polos, persami itu berbeda sekali sifatnya tuh. Jadi Kadang kayak yang- bukan kayak inner child-nya keluar. Terus guru yang paling polos pun kalau persami itu galak. ini curahan hati orang siswa. Pasti itu. Mumpung sekarang kan udah bukan siswa lagi ya. Dia udah bisa bebas kan. Benar nggak dihukum lagi, Nggak dihukum lagi. Itu yang paling paling ya. berkesan sih itu persami itu. Ada rasa apa dongkol lah bisa dibilang kalau sekarang. Waktu itu Sekarang udah ketawa banget. kangen ya. Kangen sih lumayan. Di SMA ada nggak kayak gitu atau SMP pernah nggak ada gitu? SMA, SMP itu nggak ikut pramuka sih. Nggak ikut ya? Nggak ikut pramuka. Sekarang si SMA ikutnya Sispala. Sispala. Siswa pencinta alam. Yo, itu kan juga ada kegiatan mendakinya Ya, juga kegiatan kan. mendaki. Nah, oke nih itu sekedar intermezzo ya sahabat kita ya. Kita balik lagi nih ke kegiatan Gong di hari ini nih. Masa ini nih kan jadi band nih. Ya. Misalnya siapa sih gininya Gong nih? Apa Apa ya? namanya? Yang menjadi apa namanya tuh ya? Yang mempertemukan. Inspirasi ya. Inspirasi Gong Lee ini. Kan dulu kenapa namanya Andra? Karena ibu tuh suka dengerin Andra and the Backbone. Oh iya iya iya. Terus lagunya Sempurna itu lagu favoritnya ibu. Jadi punya anak kan, Nah, kasih nama Andra. Nah sekarang anaknya Andra ini ngefans sama Andra Ramadan. siapa tuh Andra? Andra Ramadan itu gitarisnya Dewa 19. Wih. Itu jadi salah satu gini sih kayak tiap mau belajar gitar lihatlah dia dulu kayak gimana cara mainnya. Itu lumayan bikin gini sih, termotivasi sama itu sih. Motivasi ya. Terus sama gitarisnya Green Day, Joey Armstrong tuh juga lumayan suka. Sama Tom DeLonge juga lumayan suka. Banyak ya. Jadi inspirasinya ya. Inspirasi. Kalau di rumah yang support nih siapa? Yang support di rumah dia siapa? Yang ibu pasti ya kan Ibu suka Andra pasti. ya. Terus kadang Ajeng juga dari SMA tuh Ajeng udah koleksi kaset-kaset musik kayak gini Led Zeppelin tuh punya kasetnya. Wih, lawas ya. Red Hot Chili Pepper juga ada di rumah makanya ya pasti didukung lah. Gimana anaknya orang tua pasti harus dukung lah sebenarnya karena yang jalanin itu kan anaknya bukan orang tua ya. Betul. Yang penting positif lah. Yang penting positif. Kalau nggak mana boleh. Nggak mana boleh. Yang penting positif apapun itu kegiatan anak pasti harus disupport sama orang tua. Iya, Nggak boleh nggak benar. Itu ya untuk catatan orang tua. Kalau kegiatan tidak positif harus Support. dukung atau support. Kalau Gongnya nih alirannya kalau sendiri nih. Aliran kalau sendiri tuh Kalau di band apa tadi? pop sih, alternatif pop Alternatif gitu. pop. Kalau di sendiri nih. Kalau sendiri pertama kali suka musik tuh popang. Pop punk. Nah, kayak Blink, Green Day. Iya. Ya semakin kesini kayak dengerin Slipknot. Ya. Terus apa lagi ya? Kayak ya hardcore lainnya lah kayak apa lagi? Black Flag, terus Pink Floyd tuh denger. Itu udah Yang jadi genre yang jadi genre yang sendiri. Iya sendiri, tapi kalau bareng-bareng Bareng-bareng pop. pop dia ya. Karena pop tuh lebih menjual sekarang. Iya betul. Lebih menjual. Harus realistis. Harus realistis. Yang mana menghasilkan uang? Itu. Independen boleh, tapi harus realistis. Nah, setuju. Harus Independen boleh, tapi harus realistis. Itu Betul, catatan dari Gong De Andra ya. Oke, Gong De. Nah, ini untuk sahabat kita nih yang pengen seperti Gong De nih, gimana nih kiat-kiatnya Gong De biar bisa sukses walaupun dulu terkenal dengan bracuknya, sekarang masih dikit lah, tapi udah mempunyai apa namanya? Prestasi yang bagus ya. Gimana Gong De biar bisa dikasih tahu nih. Kalau sahabat misalkan kita? ngelakuin sesuatu tuh harus tulus sih, harus tulus benar-benar tulus. Tulus ngejalin sesuatu, terus apa namanya niatnya juga harus penuh, nggak boleh setengah-setengah. Iya. Kayak gimana ya? Misalkan mau belajar gitar nih dulu, Iya. mau berkecimpung di musik,
Meskipun saya kan bisa dibilang telat, Iya. tertarik SMP baru tertarik. Jadi kayak dulu tuh punya gitar satu, makan sampai lupa. Maka Gara-gara terlalu niat mainin main tuh. gitarnya. Harus juga ada gininya tuh loh, motivasi kenapa sih mainin ini. Ada tujuannya. Ada tujuannya goalnya juga. lah. Nah dulu kan tujuannya tuh biar terlihat Keren. keren. Iya. Nah keren otomatis punya banyak cewek kan itu. Ternyata Calon playboy. ceweknya nggak dapet. Mungkin sekarang gininya udah realistis. Mungkin gini sih sekarang udah ada sih. Udah ada ya, Astung Kare. Nah, yang Dulu penting kan itu lawan jenis kan? Lawan jenis. Normal berarti. Normal harus. Yang penting itu sih. Pokoknya kalau misalkan tentang musik ya jiwa kita musik. Jiwa harus musik. Kalau udah tercimpung di musik ya harus Otomatis jalani ya. jalani. Masalah Di- wanita itu nomor Dua. Dua. Intinya musik nomor 1. kalau dia mendukung lanjut. Lanjut. Kalau nggak mendukung Ngapain dia dihitungin? Tinggal. betul. Jadi harus saling Support. Mensupport. Jangan biarkan orang tuh ngatur hidup kita, orang kita yang ngejalanin. Ngapain betul, dia yang betul, ngatur? betul. Saya merasa masih muda. Jiwa-jiwanya keluar ya langsung ya. Padahal udah berumur Udah ya kemudian, tapi nggak. Jiwa-jiwa muda nih harus terus kita kasih wadah, terus kita bimbing ke arah yang lebih bagus, biar tidak seperti di luar sana mainnya apa. Kayak sekarang kan masih banyak kemudian tawuran. Tawuran Nah, ya. Kemarin terakhir ada tawuran di darat udah. Di air Itu, ya, di air ya kan. Di laut dia tawuran, laut bayangkan nanti kepala desanya bilang saya tunggu mereka tawuran di udara. Gimana caranya? Terbang. Bener kan? Ya. Nah itu yang tidak bagus ya. Jadi kalau udah sportnya seperti ini, kegiatannya positif ya harus didukung. Jalani juga. Ya. Harus. Terus untuk pesan-pesannya Gongde nih sebelum kita akhiri, pesan-pesannya Gongde untuk di sekolah Bali kita nih apa nih? Dan pesannya untuk sekolah Bali kita ya. Ya. Kayak ini sekarang saya lihat sih udah mulai bagus lah, kayak dulu kan emang rata-rata sekolah kalau kita aja jadi alumni Ya. baru bagus kan gitu. Ya. Baru bagus tuh pasti ya. tuh. Kayak sekarang ini udah gimana ya, bagus tak lihat kayak pohon-pohonnya udah pada Tertata semua, ya. rapi. Terus yang di belakang itu kan dulu kan belum boleh dipakai ya. Ya, belum. Sekarang kalau nggak salah udah kan? Udah. Nah itu juga udah bagus lah. Buat gini ya sih. Kalau udah ekstra musiknya masih kan? Masih sekarang Masih. diampu oleh Ayah Kumis. Kumis. Nah jadi kayak harus di balance lah anak-anak itu. Kayak belajar, ada waktu untuk belajar dan ngembangin non akademik ada. Kayak iya, betul, akademik betul. harus sejalan sama non akademik gitu. Karena kan kita nggak tahu karakter siswa-siswa yang diajar gitu. Iya betul. Entah dia akademiknya bagus, atau non akademiknya bagus kan nggak tahu. Ya betul. Jadi benar sekali ya. Jadi kebetulan Gongde bilang seperti itu di Bali kita sudah. Jadi sekarang kita full day Gongde. Oh ya. Full day Sampai sampai jam jam setengah 4. setengah 4 Jadi pengembangan dirinya semakin banyak. Kalau dulu pengembangan dirinya kan setiap hari Sabtu. setiap hari Sabtu, Sekarang pengembangan dirinya setiap harinya. setiap hari. Jadi seperti yang Gongde bilang semakin karena anak-anak itu kan banyak istilahnya karakternya yang beda. berbeda. Dia suka di sini, suka di sini. Ya kita akan arahkan dia kemana dia sukanya. Jadi tidak semua kayak binatang lah. Ya. Tidak semua binatang itu bisa Manjat pohon. manjat pohon. Ya. Contohnya monyet Monyet tuh Juara. pasti juara. kalau ular Ular juara 2 mungkin. kalau Ikan juara berapa? nggak bisa kan? Nggak Ya, bisa. gitu kuncinya ya. Jadi setiap anak itu memiliki Karakter yang beda. Keahlian itu beda-beda setiap siswa lah. ya benar sekali. Nah, Gongde nih, sebelum kita akhiri perbincangan kita, nanti kita akan ada performance. Ya. Kita akan main bersama Gongde. Dulu ayah yang ngajarin Gongde, Ya. Sekarang ayah yang belajar sama Gongde. Jadi jangan malu-malu bertanya, karena pepatah mengatakan malu bertanya sesat Saat di jalan. di jalan. Tapi sekarang udah ada Google Map. Ya. Karena Google Maps juga nyesatin. Ya benar. Oke, begitulah perbincangan kita bersama Gongde Adiandra. Terima kasih banyak Gongde Adiandra Ya. sudah meluangkan waktunya untuk bersama kita berbagi cerita nostalgia ya, bukan nostalgia ya. Ya, bukan. Nostalgia bagaimana Gongde dulu, dan semoga acara ini dan apa yang diberikan sama Gongde itu bisa menginspirasi anak-anak muda yang ingin berkembang juga di bidang musik ya terutama ya. Jadi jangan malu-malu walaupun kita masih kurang dalam akademik seperti yang Gongde bilang.
kembangkan di mana potensi Ya. sahabat kita. Ya, jadi dimanapun potensinya kembangin dengan tulus Tulus ikhlas. ikhlas, itu kuncinya. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan akhiri, dan ingat, mohon di subscribe, mohon di like dan di share serta komen-komennya ya, karena komen-komennya ini yang akan mendukung channel ini untuk Berkembang. kedepannya untuk Ya. berkembang. Jadi saya sebagai host Adi Wardana dan bintang Gung tamu Andra, atau bisa dipanggil Gung D. Gung D, mohon pamit dan sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Bye-bye. Bye.